Selamat malam pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Kelas. Selamat berakhir pekan. Semoga sedang berkumpul dengan keluarga. Karena panelis kali ini akan membicarakan sesuatu hal yang penting. Arti dari sebuah teman. Tetapi saya mau menyapa terlebih dahulu teman-teman dari Karang Taruna Pancora. Dan di sebelah kanan saya dari Karang Gigi. Protes mulu. Sekarang kita bersama panelis ini akan membicarakan mengenai arti sebuah teman. Teman itu pasti penting. Karena yang namanya teman katanya kalau kita bergaul dengan teman-teman yang dari tukang minyak wangi. Itu wanginya kita juga kena gitu. Maksudnya dikasih Pak? Iya. Maksudnya dikasih? Dikasih Gak apa? usah berteman juga, kita kalau ke mall suka dikasih Pak. Itu kan itunya Meng, itu kan contohnya itu contoh wangi. Ini maksudnya kalau kita berteman dengan orang yang baunya minyak wangi, bau minyak wangi. Orang yang ketemu dengan orang yang bau tanah gitu. Maksudnya tuh jadi ketahuan lah orang yang suka jual tanah berarti bau tanah. Ah temannya Pak Jarwo dari muda bau tanah. Ini Pak Jarwo dengan Pak Jarwo Cipan tanah. ini teman ya. Kita lihat Cipan dengan Pak Jarwo ini teman. Terlihat dari pakaian yang dikenakan. Bapak buta warna sama dari mana sih? Saya warnanya shocking pink, ini merah butek. Merah butek Anda aduh. Ibu ngomong enak aja bahasa Inggris bajunya. Oh no pakai butek-butek kan. Lah saya kan berbicara soal Shocking pink. fakta. Pakai Ya. mic. Ya. Hah? Ini mic-nya Pak Jarwo hilang. Pak Jarwo, semua panelis kesini bawa mic masing-masing. Masing. Ini ya Meng, bawa kan? Dia tadinya bawa. Nah terus? Cuman pengurus masjid ngambil lagi. Meng, Ya, ini nggak pakai toa kali Meng. Kasihan Oh, Meng. Pak Jarwo itu yang deket Kang Maman apa itu? Itu Maman ada itu Pak Jarwo. Ah. Tuh kan, kalau bukan teman Pak. Mau diambilin tuh. Wuhui. Oh my love, my darling, I'm hunger for your touch alone. Lonely. Kasih, makanya kasihin udah. Saya mau kasih Pak. Saya celempar, Pak Jarwo tangkep ya. Orang dibantuin. Gak Pak boleh. Jarwo arti teman untuk Pak Jarwo tuh apa? Kalau teman itu bahagia, Iya. Anda juga bahagia itu barunya teman. Benar. Saya bahagia malam ini tapi Anda itu tidak bahagia. Itu Anda itu bukan teman artinya. Emang bukan. Kita kan teman. Teman dari mana Pak? Teman dari mana? Dari Ohoy. Bapak di mana, saya di mana? Bukan masalah di mana atau di mana. Dimanapun Anda berada tapi kalau ada rasa pertemanan yang kuat. Bapak penyiar dimanapun Anda berada. Maksudnya dimanapun Anda, tempatnya dimanapun. Mau di utara, selatan, barat, timur. Anda itu tetap teman saya, begitu. Jarak itu tidak membuat sebuah perhitungan, tahu nggak tidak? Maksudnya Pak Jarwo tuh sangat sayang sama Komeng sebagai teman, begitu. Itu Pak Denny. Sayang, Iya. sayang dari mana? Iya sayang, Meng merhatiin dia tuh. Dia perhatian karena bekas security Pak. Segala diperhatikan. Kalau Cipan sendiri, teman tuh artinya seperti apa? Kayaknya berat banget nih, kenapa sih? Anda tuh Diliatin. dua-duanya tua-tua ya. Tapi jujur dilihatin Pak Jarwo memang seperti ada adrenalin saya yang terpacu Pak. Iya. Rasanya seperti masuk ke wahana rumah hantu. Betul.
Ini saya ngambil dari internet sih Pak, tapi Ya, entah nggak kenapa apa-apa. dari semuanya ini yang membuat saya tertohok. Apa tuh? Teman adalah bukan yang bisa membuat semua masalah menghilang, tapi yang tidak akan menghilang ketika kita memiliki masalah. Itu definisi teman buat itu saya. teman. Kalau David apa? Fit menurut lu teman tuh apa? Kalau menurut saya sebelumnya saya kenalan dulu Pak. Oh boleh silakan. Saya dari teman sepantaran, teman ugal-ugalan. Disingkat apa tuh? Tarantula. Oh Tarantula. Oke. Tapi kalau boleh saya ganti namanya Pak, jangan Tarantula Pak. Boleh? Nggak Kalau apa-apa. namanya Tarantula tadi sebelah kanan kiri saya geli Pak. Takut iya karena kan Tarantula itu ini laba-laba. Betul sekali Betul. laba-laba Pak. Jadi diganti apa? Tarantula bukan grup dangdut, Pak. Dulu iya grup Renol dangdut Panggabean, Renol tuh, Pak. Panggabean, betul. Iya, Pak. dengan Camelia Malik. dengan Camelia Iya. Malik. Copet-copetan lagunya, Pak. Cubit-cubitan. Cubit-cubitan Bang Komeng. Copet-copetan. Cubit-cubitan. Iya. Nah yang cubit-cubitan kebetulan copet Bang Komeng. Nah, itu ya. Jadi kalau arti teman menurut saya Pak Denny, teman itu singkatan sebenarnya Pak Denny. Oh teman itu disingkat. Iya. jadi T gitu. Bukan. Oh, bukan. Kepanjangan kalau itu Pak Iya, Denny. ya, Sedikit aja. Ah. Teman itu singkatan dari terasa nyaman Pak Denny. Oh jadi kalau ada teman terasa nyaman. Betul, kalau kita deket dia kita selalu nyaman. Gitu. Kayaknya plong aja pikiran gitu Pak. Jadi kayak AC gitu ya Betul. teman itu ya. Iya iya iya. Gitu. Kalau Ronald sendiri teman itu apa? Can I answer in English? Boleh silakan nanti saya terjemahkan lah. True friend Teman sejati ini ya. is someone who has touched my heart Yang and menyentuh will stay forever. yang menyentuh perasaan and dan will stay forever. dan selalu ada kapanpun juga. Oh nggak Begitu. pakai saudara-saudara nggak pakai gitu, Enggak, Pak? enggak. Nanti Mau, Meng? Ya. Mau nanti? Oh iya. Bisa nanti lah. Ame onono, Pak, pas. tapi kalau Grite menurut Grite Kalau buat saya teman itu yang selalu ada buat saya. Nah jadi kalaupun saya lagi down dia selalu ada buat saya. Itu aja sih teman. teman lagi down tuh maksudnya kita lagi sedih. Lagi sedih, lagi Cewek apa. cakep ngomong nganga aja. Iya jadi kalau kita lagi sedih, lagi ada masalah. Mereka tuh selalu ada tapi nggak ninggalin lah, nggak pernah ninggalin. Semuanya mengatakan bahwa teman itu selalu konotasinya positif. Tapi tidak selamanya ternyata teman itu konotasinya positif. Seperti kabar burung berikut ini. Kabar burung ini adalah kasus baru buat renungan. Jadi kita sudah menerima ini teman kita ini ya apa namanya dari Twitter ya, dari Twitter Maya Hikmah namanya. Dia menginginkan dijawab oleh teman-teman yang bijaksana di sini. Sahabat saya tuh orangnya dominan bahkan cenderung bosi. Adakah solusinya? Ya jelas Bagaimana lah. kalau kita mendapatkan teman yang seperti ini? Jadi kasusnya tuh sebenarnya kalau misalnya mungkin kasusnya ada seorang wanita yang sudah berteman hampir sekitar sekarang ini dia berusia 30 tahun, teman dari SD, temenan, terus udah lama nggak bermain tetapi masih berhubungan. Ketika dia tamasya bersama-sama, dharma wisata, maaf saya mempergunakan bahasa yang jarang dipergunakan. Dharma wisata dan wisata atau istilahnya dalam bahasa anak-anak sekarang piknik misalnya, dengan keluarganya tiba-tiba ketika dia banyak berbicara mengenai kehidupannya yang snob. Anda mengerti snob ya? Jadi pembicaranya selalu ke high class. Jadi seolah-olah dia butuh pengakuan. Bagaimana caranya supaya dia itu memberi pengertian atau bagaimana cara menghadapi teman seperti ini. Mungkin dia karena sudah bermain dengan yang dilarang oleh agama, Pak. Yaitu apa? Dominan. Domino, Gapli domino itu domino. Domino itu Bang. Jadi dia membicarakan misalnya tasnya semuanya hampir semuanya bermerek Herman misalnya kayak gitu. Hah? Itu yang untuk perempuan, ini untuk laki-laki Herman gitu. Cipan? Sebelumnya perkenalkan, Ya silakan. saya dari TTM. Oh, teman tapi milih. Oh teman tapi milih. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang berteman tanpa memilih-milih? Silakan angkat tangan Anda. Tidak melihat status. Anda semua munafik. Setuju saya. Saya tidak percaya ada manusia yang mau berteman tanpa melihat status. Betul. Hanya 0,0 sekian persen yang bisa seperti Semua. itu. Tahu definisi status? Apa menurut Anda status itu? Status. Silakan berdiri.
Berdiri aja, berdiri. Ya ini nih. Ya, silakan. Kayak pemain film korengan, Pak. Korea. 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 Korea itu. Apa Silakan. definisi Namanya status? dulu siapa? Oh iya, namanya siapa, Jeng? Laki itu. Laki. Hei. Memang dia itu salah satu monster itu. Pokecong. Ayo. Maksudnya Pokemon kan, Pak? Iya. Pokecin. Nama saya Bimo. Namanya Bimo. Iya. Roda 3 dong. Bemo. Bimo. Singkatan Bimo itu bibir monyong mungkin atau apa? Nggak ada ya? Status menurut saya hanya soal pakaian. Nah, Soal pakaian, atribut luar. Sekarang saya tanya, ada orang jalan-jalan, telanjang, dia mau temenan sama kamu mau nggak? mau dong. Temenan sebagai sahabat. Karena orang di jalan itu bukan karena gila pikiran. Iya. Tapi mereka stres karena kehidupan mereka. Tuh. Ini kayaknya temennya orang sih Pak. Bisa memahami. Oke, saya salut. Berarti abis ini kamu bisa jadi temennya Pak Jarwo. Sebentar, Cipan boleh duduk lagi. Terus saya ingin mengatakan apa yang membuat Anda salut dia ngomongnya ngaco. Iya, justru itu saya salut Pak. Kok salut? Orang sebagai sahabat, Iya. walaupun dia bukan gila tapi stres, pan sarwa wae. Makanya kata saya juga nggak ngerti. Justru Tiba-tiba itu saya si salut. Cipan juga kayaknya udah mulai stres. Saya salut sama Anda. Salut apanya? Ya maksudnya saya salut loh Pak. Iya, Di TV iya. nasional ngomong gak ngerti semua tepuk tangan. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Saya jujur Pak, saya orang yang memilih ketika berteman. Apa yang Anda pilih dari teman Ya itu? jelas statusnya saya harus lihat. Nah status itu apa? Kan bisa ekonomi, pendidikan. Status itu luas. Ya. Definisi status menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau kedudukan orang, badan atau sebagainya dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Apa iya kita mau berteman dengan seseorang yang menyandang status sebagai pemerkosa 7 wanita? Atau kita mau berteman dengan seseorang yang statusnya terkenal, dia suka ngutang dan gak pernah mau bayar. Mau Terus gak salah- kira-kira berteman dengan orang Salahnya seperti di itu? mana? Itu kan tergantung kitanya. Nah makanya. Cipan begini, maaf ya. Kadang-kadang ada perampok, orang nggak suka, Iya, tapi sama kita malah baik. iya, betul. Umpamanya Batman Hood, Hah? Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. yang orang suka bagi-bagi. Iya Robin Hood itu kalau si Batman temennya dulu Robin Hood memang pernah gabung dengan Batman. Kan Batman and Robin. Iya. Iya, terus pisah. Akhirnya Robin sekarang sama bukan sama Batman, sama Baskin. Jadi es krim ya. Bukan Iya. Pak, Baskin and Robin. itu iya. tukang es. Iya. Itu tukang. Buka usaha es dia itu. Ini Robin Hood. Robin Hood. Nah Robin Hood itu ternyata bukan dari Inggris Pak, Dari mana? Bandung. Lo kok tahu dari Bandung? Itu adanya Anto Hood Pak. Itu sama Meli Guslow, beda lagi. Nah maksud saya begini, dia dibenci oleh beberapa orang, betul. tapi dia juga disukai oleh Sebagian beberapa orang juga, betul. Nah seperti itu. Jadi apa kata Bu Cilem ini, Bu Cipan. Bu Cipan, Cipan. Bu Cipan, sudut pandangnya berbeda dia. itu. Iya, kamu tuh sudut pandangnya berbeda. Dia tuh terlalu mainstream cara berbicaranya. Jadi seolah-olah kalau orang jahat itu udah pasti jahat Loh, gitu. bukan. Pasti orang itu punya teman. Tapi orang yang mau menjadi temannya itu memilih dia mau berteman atau enggak. Iya. Tidak semua orang mau berteman. Pun ada orang yang memang juga tidak mau berteman dengan orang kaya. Karena apa? Karena takut nanti minder. Takut bahasanya nggak nyambung. Takut nanti diajak ke jalan-jalan yang high class, akhirnya nggak mampu ngikutin. Tapi ada juga orang yang malah senang berteman dengan orang kaya. Karena siapa tahu dibayarin, siapa tahu kecipratan, siapa tahu ada tas merek dia udah nggak suka dikasih gue dia dapat Berarti itu gratisan. bukan berteman karena kamu ada motivasi lain ketika kamu berteman. Itu Ya. mengharapkan sesuatu Pak. Mengharapkan sesuatu padahal teman itu adalah ketulusan. Teman itu adalah kalau misalnya kita ada orang jahat, tetapi orang itu karena stres. Terus Saya takut sama dia. Kenapa saya jadi ke bawah dia? Efek buruk nih dia. Aduh,
Tapi kacau. intinya menurut saya teman itu memang harus dipilih. Kalau memang kita sudah tidak nyaman kayak kasus tadi. Kalau memang sudah tidak nyaman dengan situasinya, coba diobrolin. Kalau memang udah gak nyambung, ya yaudah ada bye-bye. Tapi saya Ngapain setuju kok. diributin? Saya setuju Mbak Cici. Hah, kamu setuju? Benar? Saya yang tidak setuju Pak Denny. Alhamdulillah. Berteman itu memang harus pilih-pilih. Kita harus bergaul, akrab dengan seseorang yang bisa kita percayai. Iya. Kenapa? Bentar, kenapa? Jamnya minum obat Pak. Oh. Iya Emang betul. saya stres apa? Ini gara-gara lo nih. Gini loh, kan kita akan cerita segala sesuatu sama teman. Iya. Kalau temannya nggak bisa kita percayai, bisa bahaya segala rahasia kita diceritakan. Dan saya selalu memilih teman yang bisa ngasih benefit ke saya. Keuntungan. Nah, Apapun, benefit itu apapun. Bukan hanya soal materi. Iya, betul. Saya jadi lebih pintar, saya jadi lebih bagus ibadahnya. Gak boleh sembarangan milih teman, harus pilih-pilih. Saya mau angkat bicara Pak Denny. Boleh silakan. Kalau bisa sekalian angkat kaki Bapak dari sini. Iya lanjut. Silakan lanjut. Kalau saya angkat kaki saya nggak bicara dong di sini. Iya. Bisa aja sembari lari ngomong Pak. Ya, stres dong saya. Ya Ini itulah. gara-gara lo nih. Silakan coba. Silakan. Perkenalkan Pak Denny. Iya. Saya dari temenan nggak lihat pangkat orang. Oh keren. Ditingkat. Tegal parah. Pak Denny maksudnya yang bener loh. Iya. Maksud saya tuh. Semuanya udah nggak ada maling. Dasar maling Anda itu. Saya menyelamatkan. Menyelamatkan Oh apanya? kena air. Alah kena airnya ditutup kok. Orang kok. Silakan. Teman adalah Nah. terdiri dari T-E-M-A-N. Oke. Kanya. M. Tanya. Kakak nggak ada di sini, kakak nggak ada di sini. Karib bisa. Kan teman kalau ditetes bisa karib. Kawan bisa. Tadi kan saya nyingkatnya teman, bukan karib. Oke, N. T. Oh, mau dari depan. Ya dari awal dulu dong. Enggak, kalau baca Al-Qur'an kan seperti sini, Pak. Jadi Emang saya singkatan bahasa Arab apa? Iya. Oke. Silakan. Dari T dulu. T. T. Takkan terpisahkan. E. Enaknya bersama-sama. M. Menemani selalu, Pak. E. Masa temen? Masa temen? Temen. Masa temen? Tadi tuh teman apa temen sih? Temen. Teman, Pak. Teman. Oke. Ulang lagi, Pak. Ulang dari awal. Perkenalkan siapa namanya. Lama lagi. T. Takkan terpisahkan. E. Enaknya bersama. M. Menemani selalu. A. Akan selalu membantu. N. Nah itu dia artinya teman. Pak. Wih. Apaan Pak? Ya gitu, tepuk tangan aja. Oh, biar rame biar- doang, biar rame. Oh. Pokoknya saya salut sama Anda. Oke. Sip Pak. Gara-gara lu nih. Iya. Jadi begini Pak Denny, Cipan, kita itu berteman itu jangan selalu memilih Cipan. Kalau saya itu nggak milih teman Pak Denny. Karena orang nggak ada yang mau berteman sama dia. Nah itu dia. Gimana mau milih ya mau temenan aja nggak ada. Tapi saya orangnya selektif. Tiap teman itu beda karakter Pak Denny. Tapi itulah dinamika kehidupan. Kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari situ Pak Denny. Jadi apapun siapapun teman, kita itu selalu yang namanya tidak akan bisa kita terpisah gitu Pak Denny. Baik buruknya teman itu adalah teman Pak Denny. Dimanapun dia berada Jadi apapun. tergantung sama diri kitanya sendiri ya. Betul Pak Denny. Saya mau tanya sama Grite deh. Sebelumnya Grit, gimana perkenalan dulu menurut nih, Grit? saya belum pernah perkenalan dari tadi. Ya silakan Saya Grit. dari sahabat yang maunya diperhatiin. Wah, Singkatnya, sayang mantan. Wih. Masih sayang tapi sama mantan sekarang. Masih sayang sama mantan. Gimana ya? Jadi gini. Terima kasih Grete. Gimana? Oke, tadi aku sedih banget lihat Mas Opa Jarwo ya. Siapa? Mas Koki. Mas- Kok opa? Apa sih panggilnya apa? Jangan opa dong. Apa? Om, Oh, iya. aduh, Om Jarwo ya kayaknya mukanya sedih banget gitu ya. Menurut saya kalau punya teman itu nggak usah milih-milih sih. Karena kalau kita udah membatasi diri, artinya kita akan kekurangan teman gitu. Banyak sekarang yang teman udah lama, sahabat udah lama, tapi ketemu kayak makhluk asing gitu ya. Tapi banyak yang orang asing
sekarang berteman sama kita, bersahabat sama kita gitu. Jadi temen gak boleh milih-milih ya. Milihnya nanti aja kalau udah kelihatan gimana-gimana baru dipilih. Betul Tuh, sekali. ngerti nggak? Ngerti gak? Kalau saya menyimak kalau dia, kok kamu kan kelihatannya bingung. Kalau David menurut kamu gimana tuh? Kalau kasus itu sedikit aja. Sebenarnya simpel aja sih. Hah? Bosi yang dimaksud tuh bosi apa sih? Jadi Menurut saya bosi yang dimaksud di sini adalah bobo siang Pak Denny. Bobo siang. Iya, jadi sebenarnya ini cuma pertemanan masalah dia sering bobo siang dan ditinggalin sama temennya gitu. Oh. Jadi di mana teman-temannya nongkrong, dia bobo siang kan jadi nggak punya temen. Bosi di sini itu adalah dia tuh sering nggak bisa di starter, businya mungkin basah. Nah, Lu gimana sih? itu busi. Bosi ya. Jadinya, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya yakin jawabannya dari teman-teman untuk Maya pasti tidak memuaskan. Ya, tetapi masih ada kabar burung lagi yang ini minta dibahas juga sama. Moga-moga ini jawabannya lebih bijaksana lah. Ini dia kabar burungnya. Kabar burung, kasus baru buat renungan. Ini dia dari Zulfikar Hasan. Saya punya gebetan terus ditikung sama sahabat sendiri. Gimana ya? Kalau menurut Pak Rohendi, gimana Pak Rohendi? Saya perkenalkan dulu nama saya. Saya dari Ikatan Teman Riweuh Sendiri. Disingkat? Ikan Tri. Oke. 3, berarti ikannya 3 Pak. Tri itu tri 3. Iya. Ini teri. Ikan teri yang kecil-kecil. Iya, kecil-kecil juga 3. Udah banyak dong. Ini udah siap nih. Banyak dari mana Pak Jaro? Tri berapa? 3. Oh, dia aja tahu yang. Can you help me? Pasti kenapa kamu jadi kayak tambah manis gitu ya? Kenapa? Ya? Kenapa? Oh, mungkin minum. Ya, iya. barusan minum ini kan saya haus. Sebenarnya langsung ada manis-manisnya gitu. Yang dipanggil Cipan Cipto duduk dulu. Ini yang sana. I can speak English. Okay, you Can know. I have attention please? Tolong Okay. saya bisa minta perhatiannya sebentar. I like it. Brother and sister, Saudara-saudara, there is so many type of friends. begitu banyak jenis teman. But form is only 3. Apa Pak? But form is only 3. Cuman Tapi hanya ada- saya hanya ada 3. There is 3 type of friends. Ada 3 tipe teman. Number 1, Nomor 1, who help us in trouble. siapa yang menolong kita dalam kesulitan. Number 2. Nomor 2, Who leave us in trouble. siapa yang meninggalkan kita dengan kesulitan. And the last but not least, Dan yang terakhir tapi gak terakhir banget. who put us in trouble. Siapa yang meletakkan kita di dalam masalah. There is only 3 kind of friends. Hanya ada 3 teman. Who help, who live, Yang and menolong. who put us in trouble. Yang hidup. Live meninggalkan. Lift-nya gimana sih lu? Ini bukan L-I-V. Bukan L-E-A-V-E. Leap. Iya. Oke, ulang. Who help us in trouble. Yang menolong kita dalam masalah. Who leave us in Yang trouble. meninggalkan kita dalam masalah. And who put us in Dan trouble. meletakkan kita di dalam masalah. The degree of friendship. Dan derajat Pertemanan. pertemanan. Can be changed time after time. Bisa berubah dari waktu ke waktu. Once, he's my best friend. Untuk sekali mungkin dia teman saya. It turns into only friend. Tapi kemudian berubah hanya menjadi teman. Now he's my Dan ex-friend. sekarang dia menjadi bekas teman. I tell you something. Saya kasih tahu Anda sesuatu. There is an in Ada friend. huruf I'll tell you this. Biasanya There ada is lagunya N Pak. Iya ada in lagi. word friend. Ada huruf. N. Kalau saya terjemahin jadi aneh Pak. Iya ada huruf N. Ada huruf N di friend. Ada huruf. Gak bisa Ada diterjemahin kata yang N. ini Pak. Ya, Ada itu kata pokoknya N di dalam friend. kata friend. There is an inward friend. Ada kata berakhir di kata teman. And Betul. I tell you. Betul. And I tell you. Dan saya kasih tahu Anda. Please listen to this carefully. Tolong dengarkan ini baik-baik. Apa kamu? Kenapa marah-marah? Bapak.
Ini adalah penyampaian yang berapi-api, penekanan. gitu. Emosinya Emosional. ada. Brother and sister. Saudara-saudara. There is 11 Ada letter ada 11 huruf. in Hitung the word sendiri. best friend. Dalam kata best friend. There Teman is baik. 11 letters Ada 11 huruf. in the word best friend. Dalam teman, ya gitu deh. And also, Dan juga there is 11 letter ada 11 huruf. Dalam in the word backstabber. Dalam kata penusuk dari belakang. Backstabber. backstabber. So be careful. Jadi hati-hati. Be careful. Alah bahasa Inggrisnya kumaha ieu teh. Apa mau ngomong apa? Hati-hati harus pilih teman. You have, be careful, you have to choose your friend. Be careful, you have to choose your friend. Hati-hati, Anda harus pilih teman. Because you share your secret. Karena Anda berbagi You rahasia. share your sorrow. Anda berbagi You kesedihan. share everything. Anda berbagi Woi, semuanya. lewat woi. Siapa sih? Cing gak boleh maju-maju. Bukannya kita harus Ada sentuh apa layar kaca, Pak. Hah? Kita maksudnya buat kasih penekanan, Pak. Oh, jadi harus ngelihat ke sana. Harus ngeliat ke sana. Iya. Brother and sister, Saudara-saudara, put your hands on the letakkan screen. tangan Anda di layar kaca Anda. Lalu Anda akan kesetrum. That's all for me. Itu dari dia, itu aja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu mah kecil bahasa Inggris. Oh. Meng, terjemahkan. Lihat. Ini. Iya, ngomong aja dari situ. Bro and Bray. Itu program TV lain. Brother and Co. Saudara-saudari. This is the time. Saya Sodako. What is friend? Apa itu teman? Arfor. That friend is Teman adalah Ismet. the tree. Ada 3. Yang Oh, Kind of friend. kind of friend. Jangan ngajarin you. Number 1. Nomor Ya. 1. The friend is Is Wahyudi. beautiful. Oh, teman adalah indah, Indah. cantik. Yeah. And 2. Tuh. Yang kedua nih. The friend is the friendship forever. Wow, teman adalah selama-lamanya, Pak. Iya. Sampai ke kuburan juga ikut. Singkat aja. Enggak, saya nggak nyebutin kuburan kata dia. Ya enggak, maksudnya sampai ke situ pasti nanti. Walaupun kita tiada, pasti nganterin Bapak. And the 3. Yang ketiga, The friend is. teman adalah... The friend is. Teman adalah... The friend is. Teman adalah... The friend is. You kill my brother. Take defense! I like it. Iya. Kalau Grit gimana Grit? Kalau Masa- kamu punya teman nikung nih. Nikung dalam arti apa nih? Dalam nikung yang namanya nikung tuh bisa Gebetan kali ya? kerjaan, gebetan kamu diambil, pacar kamu direbut. Iya kalau misalkan gebetan diambil, mau marah juga ya masih gebetan, belum pacaran, belum ada status. Banyak tuh teman-teman aku yang lagi nonton mungkin punya cowok tapi nggak pacaran, nggak ada status HTS. Sekarang kan banyak banget kan yang kayak gitu. Nah kita mau Banyak marah yang HTS. banyak Jadi hubungan tanpa... hubungan tanpa status. Oh. Nah tapi ya balik lagi sih, masa namanya temen nikung sahabat sendiri kan nggak mungkin. Kalau temen tuh nggak boleh nikung berarti ya. Ya kalau tulus sih seharusnya nggak nikung ya. Tulus saya lihat sih nggak pernah melakukan itu ya. Oh ya tulus enggak ya? Iya. Paling si ikhlas kali ya. Mungkin. Coba kalau David gimana Fit? Menurut kamu Fit? Kalau menurut saya selama teman itu nikungnya nggak dadakan, itu nggak apa-apa, Pak. Lu pikir pakai sen gitu? Nah iya, Lu dari tadi motor mulu perasaan nih. kan emang saya tukang Iya, bengkel, Pak. Bengkel nih. Dia ngomongin mama bawa bebek nih, Pak nih. Iya benar. Iya, makanya kalau temen nikung kasih sen kan kita bisa wanti-wanti, Pak. Iya benar. Kita bisa tahu hal apa yang harus kita lakukan. Iya. Nah ini sama juga dengan peristiwa ini kalau misalnya kita udah tahu dong gelagatnya si teman kita nih mau nikung. Betul si- sekali. Ya.
pasangan kita. Yang jadi masalah adalah ketika nikungnya dadakan. Ini teman-teman yang biasanya di depan beda, di belakang beda. Kalau di depan dia bawa motor, di belakang dia boncengan, Pak. Ya iya loh, masa di belakang lu menyetir. Jadi di sini saya mau ngasih tahu juga bahwasanya yang namanya teman sama sahabat itu beda banget, Pak Denny. Temen sama sahabat, Itu beda. kalau temen itu apa? Kalau teman itu biasanya hanya ada saat kita lagi bahagia aja. Nah kalau sahabat ada dalam keadaan apapun. Contohnya sahabat Peter Pan. Oh benar. Sekarang namanya udah ganti Noah tapi tetap jadi sahabat Noah. Ganti STNK doang lah misalnya. Iya balik nama doang. Balik nama doang. Namanya dibalik dibaca dari belakang ke depan. Pak. Iya. Bukan balik nama tuh maksudnya ganti nama, bukannya lu dibaca dari sebelah pinggir, enggak. Oh bukan Noah jadi Haon bukan ya? Bukan. Yang Ini kedua orang adalah. belum pernah dipenjara di kantor Samsat nih Pak. Yang kedua Pak Denny, kalau teman itu masih suka basa-basi. Tapi kalau sahabat itu apa adanya, nggak pernah basa-basi. Kayak saya punya teman di rumah Pak Denny, itu basa-basi banget. Setiap kita lewat depan rumahnya pasti disuruh mampir. Woi mampir. Pas kita udah duduk ditanya mau ngapain lu. Itu Padahal kan tadi dia yang nyuruh mampir. Menyakitkan ya itu Iya, ya. terus ditawarin makan, lu udah makan belum? No di dalam sendok. Bener kita ke dalam buka meja makan cuman ada sendok Pak Denny. Dia pikir kita limbat makan sendok. Dibengkokin kali Iya. ya mintanya. Dan yang ketiga adalah nggak terlalu perhatian. Ini temen nih biasanya nggak terlalu perhatian. Kalau sahabat tanpa diminta pun dia selalu perhatian. Pak. Ngingetin makan malam, Iya. ngingetin buka puasa. Kemarin teman saya buka puasa, sahabat saya ini mah selalu ngingetin, Pit jangan lupa buka johor katanya. Hah? Gimana sih? Soal Kan kebiasaan saya maghrib. emang buka johor saya kebiasaannya. Lah teman yang baik kan selalu ngingetin kebiasaan temennya Pak Denny. Lu masih setengah hari Iya. puasanya. Kirain gua udah. Itu sahabat tapi alarm. Nah itu. Cipan, kalau Cipan gimana Cipan? Kalau misalnya kamu ditikung, pernah nggak mengalami itu waktu kamu SMP, SMA? Itu Pak ame pemain musik. Tapi kan nggak ditikung sama temen. Enggak dia yang. Nggak kenal yang nikung. Tapi justru kalau buat saya punya perspektif lain. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti ada yang terbaik. Justru ketika misalkan kita bahkan Hei di gelas, nggak tuh malu nih Pak nih. Di Di gelas dulu Pak, kalau ada Nih, di gelasnya. gelas. Itulah teman Pak, selalu memperhatikan Pak Denny. Oh, Iya. benar. Bener Meng. Enggak maksud saya sih ngasih tahu. kesian aja Pak. Iya. Dia minum udah kebiasaan di situ. Kadang-kadang Pak keran di musola dia nganga. Saya suka miris Pak. Iya bener. Itu beda, itu bukan teman, namanya emang udah ngerasa kasihan banget. Iya. Ya, Silakan. Sebenarnya saya sudah membuat catatan, tadi yang masalah ditikung ya Pak ya. Iya. Justru saya bersyukur sih Pak, apalagi ketika masih pacaran kemudian saya ditikung. Iya. Saya benar. dikenalkan dengan ketidaksetiaan ketika saya belum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Betul. Jadi menurut saya itu adalah sebuah anugerah walaupun ketika mengalami pasti Sakitnya rasanya ada. sakit. Betul. Tapi setelah kita bisa melewati itu, kita harus berpikir untung ditikungnya sebelum menikah. Jadi justru Cipan lebih berpikirnya bahwa Tuhan memberikan yang namanya langsung ketika saat kamu. Jadi dia adalah bukan orang yang terbaik. Dan Betul. teman kamu juga adalah bukan teman yang terbaik. Nah kita Sehingga- kita dibuka langsung dua hal Betul. sekaligus. Memang sakit tetapi itu justru seperti vaksin. Tapi bukan Yes. vaksin palsu. Baik, Ya bukan vaksin palsu. Kalau Oh iya, vaksin benar. palsu kan nggak ada gak ada efeknya. efeknya malah membahayakan. Betul. Vaksin nggak ada yang sakit Pak, kan ditetesin Pak. Kita lagi baik nih Pak nih. Iya. Dikasih vaksin ditetes Pak. Udahnya Kalau Pak Jaro itu- kan diguyur seember. Royal bener. Oke diguyur. Nah kalau pekerjaan gimana? Pernah nggak ditikung masalah pekerjaan? Sebenarnya definisi ditikung gimana? Misalnya nih, Nih, Saya ada yang nelpon cari Cipan, jangan saya aja. ya gitu. Cipan sedang pergi. Saya bisa MC ngelawak ngapain Iya. juga bisa. Kayak gitulah Pak misalnya. Jaro, oh nggak usah mau saya aja. Tuh, umpamanya Pak ya. Misalnya Umpamanya. kayak gitu. pokoknya yang namanya ditikung itu sebagai manusia pasti kita sakit hati Pak. Tapi kalau misalnya itu sudah berulang sekali, aku masih mikir mungkin itu masih rezekinya si sahabat. Iya. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali, kita harus either introspeksi diri, kenapa setiap kali orang ditawarin sahabat kita, kalau lebih mau nerima sahabat kita, apa jangan-jangan kita secara kualitas juga kurang. Atau yang kedua ya kita berarti harus cari jalan, gimana caranya supaya orang kalau mau pakai kita langsung hubungin kita.
jangan lewat sahabat kita yang tukang nikung itu. Jadi kita buka di online gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai kita, Ya misalkan lewat mau pakai online. saya, Ha-ha. langsung di Instagram saya atau sosial media saya tulis kontak Online, personnya. ha. Jadi kesempatan untuk ditikung orang itu lebih kecil karena udah tahu, oh kalau mau pakai Panda langsung nih ke nomor yang ini, gitu. Yang saya mau tanya lagi adalah, Anda menghadapi teman seperti itu, Anda tinggalkan temannya atau Anda memberitahu ke temannya? Saya ajak ngomong, kalau nggak bisa berubah saya tinggalin. Jadi masih ada proses dulu untuk memperbaiki diri ya. Maksudnya kalau Ya misalnya, saya kasih tahu, saya gebukin dikit baru saya tinggalin. loh itu kan kesel juga. Tetap keras deh. Iya. Enggak Pak, tapi maksudnya saya gini, kalau buat saya pribadi, kita tidak punya kewajiban untuk mengkompensasi kalau memang kita tidak cocok dengan orang itu. Untuk apa dipaksakan? Saya menderita, dia menderita. Iya. Jadi intinya kalau memang kita sudah merasa tidak cocok, kita berhak. Bukan musuhan ya Pak, tapi kita jaga jarak. Jaga jarak ya. Jaga Kenal mah jarak. kenal tapi udahlah gitu ya. Ya. Kalau menurut Pak Jarwo pernah ngerasa ditikung nggak? Teman bagi saya Pak Denny, teman yang suka nikung itu ibarat musuh dalam selimut Pak Denny. Dong. Iya musuh dalam selimut. Tapi saya tidak takut Pak Denny. Karena saya pakai sarung. Hah? Nah ini Pak Denny, logikanya nggak jalan ini. benar. Berarti musuh dalam sarung dong. Bukan musuh dalam selimut. Iya maka. Anda nggak jalan ini. Dia Pak yang macet dia nih Tapi Pak. saya salut sama Anda. Ini Iya, Pak iya. Denny. Iya, iya. Karena pakai sarung ya. Tapi saya setuju dengan tadi apa dikatakan oleh si Marjuki, siapa tadi? David. Oh David. David Marjuki. Bahwa sahabat itu artinya orang yang dekat dengan Noah. Kalau teman itu dekat dengan Ahok Pak Denny. Sahabat Noah sama teman Ahok gitu Iya. maksudnya ya. Kalau sobat padi, kalau bala dewa. Bala Dewa, iya. Kalau Mulan teman tapi masjid Pak. Mesra. Aku punya Nah, teman, itu. teman jaipongan, dangduk, gitu. Ya, lanjut Pak. Pak itu bagus loh Pak. Apanya bagus? Ini saya yang mau dibikin bicara. Ini nih mau bicara. nih. Lagi Pak sekali lagi dong Enggak, Pak. udah. Udah Pak Jarwo mau ngomong nih, ada Ini tips. ada tips penting dari saya. Ya. Anda itu jangan mengalihkan situasi Pak Iya, Denny. iya, iya, jangan dialihkan di ini nih. Tips agar tidak ditikung Pak Denny. 1, Berjalanlah di jalan yang becek atau licin. kenapa rencana ini nih? Sudah, siapkan Anda untuk... Pak Jarwo percuma dari tadi nggak disorot sama kamera. Dari tadi nyorotin komeng. Lo lagi kameramen udah capek-capek ngomong nggak disorot. Suwe Maaf menurut diganti kameramen tadi ah. Pak Jarwo, Pak Jarwo yang lagi... Dia kan ini. sentimen Pak Denny. Enggak, tadi kan soalnya komeng Saya lagi minum. ngomong ditikung. tapi Iya. Pak Jarwo nggak melihat ada kemunafikan di Bang Komeng. Kenapa? Tadi Pak Jarwo langsung gelegek dari botol, Ha-ha. dia negor Bapak sendiri tadi ngapain gelegek? Bapak tuang dulu di gelas tapi Bapak gelegek langsung. Ya, maksudnya dia kan, masuk iya gitu intro tapi minumnya tetap dari situ. Pak Jarwo kalau pengen disorot, sambil minum, sambil ngomong coba. Sambil itu. Kok lucu dia sih? Oke, tips. Ada manis-manisnya Pak. Iya, yang ada manis-manisnya gitu. Pak dia dibayar lebih ya Pak? Kalau ngomong gitu. Iya, Ya kalau lebih nggak bisa masuk dompet dong Pak Ya sama semua duit rata. dikasih lebih. Ini yang pertama, tips untuk supaya tidak ditikung adalah Berjalan jalanlah di jalan yang becek becek atau yang dan licin. licin. Oke. Kenapa? Hubungannya apa ini? Supaya nggak bisa nikung. Kalau dia nikung dia bisa kepleset, bisa kebalik dia Pak. Nikung tuh gini nih Pak ya, bukan nyalip ya? Nikung. Udah nggak usah dibahas itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Berjalanlah di lorong yang sempit. jalanlah di lorong yang sempit. Supaya dia nggak bisa nikung Pak Denny. Nyalip berarti ya. Oke. Yang ketiga, kita akan kembali berjalan. setelah yang satu ini. Berladang. Mengapa kita saling membenci, awalnya kita saling memberi apa tambah. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi.
Tadi teruskan lagi Pak Jarwo, yang ketiganya tuh belum ada tadi. Yang pertama kan nggak boleh ngejar di jalan yang becek, ya kan? Terus yang keduanya berjalanlah di jalan yang sempit. Yang ketiganya ini nih, boleh sambil duduk? Pak Jarwo, boleh sambil duduk? Ya. Yang ketiga, berjalanlah berlawanan. Yang keempat, berjalanlah di atas treadmill. ini Yang gambar kelima, saya nggak masuk TV Pak Denny. dari tadi nggak masuk TV. Kayaknya orang lain yang dapat ini ya. Ini pada nenggak semua disorot. Makanya Bapak Ngapain kalau saya capek-capek ngomong kalau nggak disorot? Pak, Pak kan Jarwo, Pak Rohin didengerin udah tapi, bilang. Dengerin omongan Pak Jarwo pahit. Kalau ini ada manis-manisnya. Yang kelima, Kok 4 aja belum? berjalanlah di treadmill tadi Oh sudah. iya betul 4. Yang kelima. Kamera, tolong kamera, iya. Anda itu digaji sama Trans 7. Menyorot yang sedang Lihat bicara. dong. Pak, lihat udah. Pak, lihat muka Bapak tuh. Ya, Separuh Pak Denny. tolong dong wajahnya Pak Jarwonya di. Cuma masa leher ke bawah sampai sini. Iya. Emang saya lagi di ronsen apa? Wajahnya coba tuh, udah wajahnya tuh. Tuh. Udah Gak ada dapat. wajahnya juga gak apa-apa. Ya Pak. diburemin. Disangka maling serikaan kali Pak ya. Gambarnya diburemin. Nah gitu dong. Nah, Saya jadi semangat bicara. Itu tadi yang keempat Pak Denny. yang kelima. Yang kelima. Buka Iya. musik nih. Berjalanlah di jalan Tuhan. Oke. Terus saya potong kaki kamera, lihat aja ntar. Biar nyorotnya begini nih. Ini enggak di pendidikannya enggak lulus kali ini kamera nih. Udah bener tuh udah. Nah, Oke. Ya. Itu tadi Pak Denny. Berjalanlah di jalan Dan Tuhan. Tuhan. Maka Anda akan tidak pernah ditiking oleh ditiking. Saya jadi nggak fokus Pak Dede. Ya. Ditikung, ya. Jadi tidak ditikung oleh Teman Pak Denny. Ini ada sebuah Jarwo quotes dari saya Pak Denny. Oke, Jarwo Quotes. Sahabat. Bukan Oh Pak Denny. bukan, ini kan sahabat, kita bicara masalah sahabat. Teman sejati itu ibarat lilin. Dia selalu menerangi meski harus membakar dirinya sendiri. Tapi tiuplah segera nyala apinya jika mitra kerja Anda dalam bahaya. Itu. mau ngepet dong Pak. Ngepet dong Pak. Hei, itu bukan sahabat, ngepet itu. Bapak. Disitulah lucunya Pak Denny. Betul. Tapi lucu bener itu tuh lucu ya. Tepuk tangan dulu lah. Saya salut sama Anda. Terima kasih Pak Denny. Iya. Nal, menurut Ronald gimana nih? That's what our friend R4. are for. That's what friends are for. Diane Warwick. Iya, Danny Warwick. Ya, betul ya. Enak. So, Ya. in English or Indonesia? Terserah. Saya capek kalau teriak-teriak kayak tadi. Iya, makanya. Udah biasa aja, ya. Ya, Indam deh. begini. Brother and sister. Ya sama juga kayak tadi, Tapi iya. nggak pakai teriak-teriak. Iya. So gini, if you want to have a good friend, Jika Anda ingin mempunyai teman yang baik, make sure that you are a good friend at first. Penyanyi dangdut. yakinkan bahwa Anda memang yang terbaik untuk dia. Salah Pak, terlebih penyanyi dahulu. dangdut. Bukan, Pak, enggak. penyanyi Iya, dangdut terlebih Pak. dahulu. Nah. Hah? Penyanyi dangdut. Gimana? Make sure S. Make sure, bukan Mansur. Ini make sure. Jadi kalau kita pengen punya teman baik, Yakinkan dulu pastikan bahwa dulu kalau kamu ada yang teman terbaik, yang baik. terlebih dahulu. Ya. Gitu kan. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan teman yang baik, yaitu dengan menjadi teman yang baik terlebih Iya. dahulu. Yang pertama adalah be real. Ya, Jadi maksudnya diri gini, sendiri ya. ya, it's better to be hated for who you are than to be like for who you are not. Lebih baik kamu nggak disukai, tapi kamu jadi diri kamu sendiri daripada kamu disukain, Tetapi kamu bukan menjadi diri berpura-pura. sendiri. Iya betul. Yes.
Yang kedua adalah be honest. Jujur lah ya. Jujur. Say what you mean and mean what you say. Sahabat harus begitu. Yang ketiga adalah be respectful. Artinya apa? Keep secret. Ya, Teman itu yang baik bisa menjaga rahasia sahabatnya. Anda punya sahabat siapa? Boleh disebutkan yang sampai sekarang Anda masih bersahabat? Banyak. Enggak seorang aja yang dekat gitu misalnya dengan Anda. Tike. Oh Tike, Tike adalah orang yang menjadi Salah sahabat satu Anda. orang yang tahu segala rahasia saya. Jadi waktu peristiwa Anda ribut dengan istri juga Tike tahu itu? Tahu. Kok saya tahu ya? Wah si Tike juga. Berarti Wah si Tike. Si Tike yang cerita itu. Benar-benar itu si Tike. Tapi dia Tike juga bilangnya sih ke aku, Kang tapi jangan dibilang-bilang lagi ya ke orang-orang. Si Tike. Tike Tike, euy. Wah Tike. Kamu no. Pak Jarwo bisa cerita teman terakhir meninggal tahun berapa? Oke, Kang Maman. Terakhir itu dia dibunuh sama Jenderal Van de Kok, Pak Denny. Van de Kok. Van de Kok. Masa Cipan? Van de Kok katanya Panda de Kok. Bapak menghina saya. Nah. Dia yang menjelaskan sayang. Bukan aku. Panda sama marmut lagi ngobrol, Pak. Tanya teman saya dong Pak. Oh iya silakan. Kang Maman. Kang Maman. Kang silakan. Maman adalah teman saya. Teman. Maman punya teman tapi nggak punya rambut, Pak. Silakan Kang Maman. Dari dialog Kang Denny dan Kang Ronald, saya langsung teringat cerita Harun Ibnu Abdillah, seorang ulama hadis di kota Baghdad. Ia bercerita suatu hari saat malam beranjak larut, pintu rumahnya diketuk dari luar. Siapa? Tanyaku. Ahmad, jawab orang dari luar dengan berbisik. Ahmad yang mana? Tanyaku lagi. Ahmad Ibnu Hambal, jawabnya masih berbisik. Subhanallah, itulah guruku, kataku. Kubuka pintu, kupersilahkan masuk dan kulihat beliau berjalan berjingkat. Seolah tak terdengar, tak ingin terdengar langkahnya. Saat kupersilahkan duduk, ia menjaga agar kursinya tak berderit sama sekali. Ada urusan penting apa guru sehingga dirimu mendatangiku tengah malam? Maafkan aku Harun, kata sang guru. Aku tahu biasanya engkau masih terjaga meneliti hadis selarut ini. Maka aku pun memberanikan diri mendatangimu. Ada hal yang mengusik hatiku sedari tadi. Katanya masih berbisik. Apakah itu? Begini, kata sang guru. Siang tadi aku lewat di samping majelismu. Saat engkau sedang mengajar murid-muridmu, aku saksikan murid-muridmu terkena sinar matahari saat mencatat hadis. Sementara dirimu bernaung di bawah bayangan pepohonan. Lain kali, janganlah seperti itu Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana murid-muridmu duduk. Lalu beliau pun berbisik lagi mohon pamit dan melangkah kembali dengan berjingkat-jingkat dan menutup pintu amat hati-hati. Inilah teladan keikhlasan dan ketawaduan seorang sahabat. Begitu mulia akhlaknya dalam menyampaikan nasihat. Bisa saja ia meluruskan langsung saat melintas di majelisku siang tadi. Tapi ia tidak dilakukannya. Itu tidak dilakukannya demi menjaga wibawaku di hadapan murid-muridku. Ia juga rela menungguku hingga larut malam agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Itulah sahabat. Itulah teman tidak pernah mempermalukan. Dan teman, kata Cipan, bukan orang yang bisa selalu membuat masalah kita menghilang. Tetapi tidak menghilang ketika kita menghadapi masalah. Karenanya teman itu harus dieman-eman, disayang-sayang, dan jangan pernah berakhir sampai kapanpun. Iya, terima kasih Kang Mama.